Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sekalian. Utamanya kita masih diberi nikmat taufik serta hidayahnya, dan kita juga diberi nikmat sehat, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita sekalian untuk terus melanjutkan perjalanan hidup kita, perjalanan hidup beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita melaksanakan salat maghrib berjamaah. Kemudian seperti biasa pada setiap bulan kita bahas tentang perkara yang berkaitan dengan nikah. Pada kesempatan yang lalu kita sudah bahas tentang siapa wanita-wanita yang salihah yang patut dijadikan sebagai pendamping hidup bagi seorang suami, dan begitu pula sebaliknya, siapa laki-laki yang saleh yang patut dijadikan sebagai pendamping bagi seorang istri. Kita sudah bahas perkara tersebut sampai dengan pembahasan tentang bolehnya seorang tua yang punya anak perempuan yang memang sudah waktu berumur untuk menikah, cukup umur untuk bernikah, untuk ditawarkan kepada laki-laki yang dipandang taat beragama, atau dipandang saleh, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW, yang pernah dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang pernah menawarkan putrinya yang bernama Hafsah radhiyallahu anha, ditawarkan kepada sahabat Utsman bin Affan, juga ditawarkan kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Pada akhirnya dinikahi Hafsah radhiyallahu anha oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pernah juga seorang wanita yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerahkan dirinya untuk dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya pembahasan tentang yaitu al-mahar. Mahar, di mana mahar ini adalah merupakan sesuatu yang diberikan oleh calon suami atau oleh suami kepada istri untuk menghalalkan kehormatannya, dan ini hukumnya wajib. Akan tapi syariat Islam tidak membatasi tentang kadar mas kawin yang harus diberikan seorang suami kepada istrinya. Dikatakan itu adalah perkara yang wajib karena di situ ada perintah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 4. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atun nisa saduqatihinna nihlah, dan berikanlah mahar, mas kawin kepada wanita yang kamu nikahi sebagai nihlah. Nihlah itu pemberian yang dengan penuh kerelaan, atau dikatakan sebagai suatu kewajiban. Kemudian tarkul maghalat fil mahar
wa taysirun nikah. Hendaknya mahar yang ditetapkan baik oleh orang tua dari anak perempuan atau oleh calon istri, hendaknya disesuaikan dengan keadaan daripada calon suaminya, sehingga tidak memberikan beban, tidak menjadi beban kepada seorang suami. Menjadi beban kepada seorang suami itu akan menyulitkan di dalam pernikahan. Karena apa? Karena dijelaskan bahwa hendaknya suatu pernikahan itu dipermudah oleh orang tua. Oleh karena itu, dengan cara mempermudah pernikahan itu, yaitu tidak memahalkan, tidak menetapkan mahar yang mahal ataupun sulit bagi seorang suami untuk bisa memenuhinya. Oleh karena itu di sini disebutkan, "Tsumma liya'lam waliyuz zawjah annahu mata takhayyara laha man yathiqu fi dinihi wa khuluqihi faqad adda ma 'alaihi min wajibin ittijah waliyatihi fi hadzal bab." Hendaknya para wali menyadari atau mengetahui apabila dia sudah memilih seseorang yang diyakini akan kebaikan agamanya, kebaikan akhlaknya, berarti dia telah menunaikan kewajibannya terhadap gadisnya, terhadap anak putrinya. Oleh karena itu, falyuhsin ilaiha ba'da dzalika bitaysiri nikahiha bitarkil maghalat fi mahriha. Oleh karena itu hendaknya dia senantiasa berbuat baik kepada anaknya dengan memudahkan atau mempermudah proses pernikahannya dengan menetapkan mahar yang tidak berlebih-lebihan. Karena apa? Karena fa inna min barakatil mar'ah yusru mahriha. Karena sesungguhnya keberkatan seorang wanita di dalam pernikahannya itu adanya kemudahan di dalam menetapkan mahar. Dan itu merupakan sebesar-besar barokah, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW bersabda, "Inna a'dhaman nikah barakatan aisaruhu mu'natan." Sesungguhnya pernikahan yang paling besar keberkahannya yaitu yang paling ringan maharnya, yang paling ringan mas kawinnya. Oleh karena itu kepada para orang tua atau para wanita, hendaknya di dalam menetapkan mas kawin mahar, hendaknya disesuaikan dengan kemampuan sang suami. Makanya Rasulullah SAW mengingkari akan orang-orang yang menetapkan mahar yang besar. Dengan keingkaran Rasulullah SAW menunjukkan penetapan mahar yang terlalu tinggi ini adalah perkara yang dibenci, perkara yang dimakruhkan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam satu keterangan hadis dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ankaha ar-rajula min al-mar'ah allati ja'at tahibu nafsaha ilaihi ala ma yahfaz min al-Qur'an yu'allimuha iyyaha. Pernah disebutkan di dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, ya ini sudah pernah disampaikan pada pertemuan yang lalu, di saat ada seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan dirinya untuk dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam, tidak memberikan jawaban. Kemudian datang seorang laki-laki dan mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kalau engkau tidak mau menikahinya, nikahkan aku dengannya." Laki-laki itu mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nikahkan aku dengan wanita tadi." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah kamu punya sesuatu yang akan kamu berikan sebagai mahar kepada wanita itu?" Laki-laki mengatakan, "Saya tidak punya wahai Rasulullah." Coba kamu usaha mencari untuk kamu jadikan sebagai mahar kepada wanita itu. Setelah dia keluar mencari, dia mengatakan, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak mendapatkan sesuatu untuk saya berikan kepada wanita sebagai mahar." Kemudian
Rasulullah SAW masih mengatakan kepada laki-laki tadi, iltamis wala khataman min hadid. Coba kamu cari lagi, usaha lagi, walaupun mahar itu hanya dalam bentuk cincin dari besi. Kemudian laki-laki itu keluar lagi berusaha untuk mendapatkan mahar yang akan diberikan kepada si wanita tadi. Setelah berusaha, dia tidak mendapatkan apa yang dicarinya itu. Kemudian datang lagi kepada Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada wahai Rasulullah, walaupun cincin dari besi. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada laki-laki itu, hal ma'aka syai'un minal Qur'an, apakah kamu ada sebagian ayat-ayat Al-Quran yang kamu ketahui dan itu bisa kamu ajarkan kepada si wanita tadi untuk kamu jadikan sebagai mahar. Laki-laki tadi mengatakan, na'am ya Rasulullah, surat kada wa kada. Ya, saya mengetahui tentang surat ini dan itu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, qad ankahtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Yu'allimuha iyyaha. Telah aku nikahkan kamu dengannya dengan berapa ayat Al-Quran yang kamu hafalkan agar kamu mengajarkan dia kepada wanita itu sebagai mahar. Begitu juga Rasulullah SAW di saat mau menikahkan putrinya Fatimah radhiyallahu anha kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW mengatakan, anna Nabi SAW amara Aliyan ayyu'tiya Fatimah syai'an qabla ad-dukhul. Nabi SAW pernah memerintahkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib yang akan dijadikan sebagai mantunya, agar memberikan sesuatu kepada Fatimah sebelum berkumpul. Kemudian faqala Ali radhiyallahu anhu, ma indi syai' ya Rasulullah, saya tidak punya sesuatu untuk diberikan. Ini sahabat Ali bin Abi Thalib yang akan dijadikan mantu oleh Rasulullah tatkala diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk memberikan sesuatu, karena memang mahar itu tidak ada batasan. Ternyata Ali bin Abi Thalib juga mengatakan, saya tidak punya sesuatu wahai Rasulullah. Faqala aina dir'uka, di mana baju besimu? Kemudian Ali bin Abi Thalib, dia mempunyai baju besi, fa'ata dir'ahu, kemudian diberikan baju besi itu ini sebagai mahar. Ini menunjukkan mahar ini adalah merupakan perkara yang diwajibkan. Akan tetapi tidak boleh seorang tua menetapkan mahar yang tinggi, yang mahal. Kemudian tarakul maghalat fil athas wal mubalagha fihi. Begitu juga tidak layak untuk menetapkan kepada laki-laki sebagai calon daripada suami dari putrinya, menetapkan agar dia membeli perabot rumah tangga yang mahal-mahal. Dan itu juga tidak dibenarkan, karena itu juga akan memberatkan dan membebani kepada seorang laki-laki. Wa kadzalika fala yurhiq waliyul mar'a az-zawjah fi ta'thisi suknihi bi afkhamil mafrushat wa aghlaha. Tidaklah atau tidak boleh bagi seorang wali untuk membebankan kepada seorang suami dengan perabotan rumah-rumah yang mewah dan mahal, walaupun si laki-laki itu adalah orang yang mampu. In kana min ashabil amwal wal 'urud, walaupun laki-laki itu sebagai orang yang mempunyai harta kekayaan, orang kaya, sehingga apa yang diperintahkan keluar daripada batas-batas kewajaran, ini juga tidak diperkenankan. Sehingga berdasarkan kepada ayat Al-Quran yang disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 31, di sana Allah SWT berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah kamu dan minumlah kamu, tapi janganlah kamu berlebih-lebihan, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada orang yang berlebih-lebihan. Artinya semua apa yang dilakukan dalam rangka untuk pernikahan itu hendaknya yang wajar-wajar saja, tidak berlebih-lebihan. Begitu juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasai dan Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, kulu
washrabu wa tasaddaqu walbasu ma lam yukhalidhu israfun aw makhilah. Makanlah dan minumlah, bersedekahlah dan berpakaianlah tanpa berlebih-lebihan atau ada unsur kesombongan. Makhilah, ada unsur kesombongan. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di situ dilarang israf. Al-israf itu yang dimaksudkan di sini adalah al-mubalaghatu li ghairi hajatin atau fi ghairi ta'ah. Israf itu berlebihan adalah tanpa adanya kebutuhan, tanpa adanya keperluan, dan tanpa dilakukan dalam rangka untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu larangan yang disebutkan baik dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis, semuanya itu berlaku untuk seluruh urusan, termasuk di dalamnya tentang persiapan perabotan rumah tangga yang akan dibebankan kepada seorang suami atau kepada calon seorang suami. Wa innama yusta'anu bil athath wal bina 'ala al ibadah wad diyanah. Adapun semuanya itu digunakan dalam rangka untuk mendukung beribadah kepada Allah dan untuk melaksanakan syariat-syariat agama. Famata kana fi mal kifayah wajib al-imtina' 'an az-ziyadah illa li maslahatin rajihah. Apabila sudah mencukupi daripada apa yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya, cukup dia dan menahan diri untuk melakukan sesuatu yang berlebihan kecuali ada maslahah yang penting, kecuali ada maslahah yang penting, maka ini boleh ya, di saat ada maslahah. Kalau tidak ada masalah kemudian dia berlebihan di luar kewajaran, maka itu tidak dibenarkan secara agama. Kemudian wujubu ada'il mahr wa hurmatu juhdiha atau ta'khiruhu li ghairi illah ma'al qudra ala adaihi. Seorang suami apabila sudah ditetapkan maharnya oleh seorang tua atau oleh si wanita calon istrinya, wajib dia menyerahkan maharnya itu, dan haram dia mengingkari akan mahar yang sudah ditetapkan dan itu sudah menjadi ketetapan al-mahr al-muttafaq, atau tidak boleh dia menunda-nunda untuk memberikannya sementara dia adalah termasuk orang yang al-qudrah ala adaihi, dia termasuk orang yang mampu untuk menunaikan mahar yang telah ditetapkan. Thumma yajibu 'ala az-zawj ay yu'addi al-mahr al-muttafaq 'alayhi bainahu wa bain wali al-mar'ah duna ma inqasin aw ikhlalin wa yahrumu 'alayhi juhduhu aw ta'khiruhu li ghairi illah. Kemudian apabila sudah ditetapkan, maka wajib bagi seorang suami menyerahkan mahar itu kepada walinya tanpa mengurangi dan tanpa mengabaikan, sementara yahrumu alaihi juhduhu, mengingkari akan penetapan mahar itu adalah perkara yang diharapkan, atau menunda-nunda pemberian mahar dari seorang suami kepada istrinya ini tanpa ada alasan, ini juga perkara yang dilarang. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan wa atun nisa sadaqatihinna nihlah, berikanlah mas kawin kepada wanita yang kamu nikahi sebagai nihlah, sebagai pemberian yang penuh dengan kerelaan. Sementara kata nihlah, sebagaimana dikatakan oleh Qatadah rahimahullah, beliau mengatakan nihlah itu adalah merupakan faridah, merupakan sesuatu yang diwajibkan kepada seorang suami. Dan begitu juga dikatakan oleh Usama bin Zaid bin Aslam rahimahullah, an-nihlah fi kalamil Arab al-wajib. An-nihlah, nihlah pemberian di dalam ucapan bahasa Arab itu merupakan kewajiban. Oleh karena itu beliau Usama bin Zaid bin Aslam mengatakan la yankihuha illa bi syai'in wajib laha sadaqah yusammiha laha wajibah. Dan tidak boleh dia menikahinya kecuali dengan sesuatu yang wajib sebagai mahar,
yang wajib diberikan kepada seorang wanita. Dan walaysa yanbaghi la ahadin an yankiha imra'atan ba'da nabi illa bisadaqin wajib. Dan tidak layak seseorang itu kemudian menikahi seorang wanita tanpa mahar yang telah ditetapkan. Wala yanbaghi an yakuna tasmiyatus sadaq kadziban bighairi haqq. Dan tidak boleh seorang suami setelah ditetapkan dan disepakati maharnya kemudian dia berdusta tanpa adanya realisasi. Artinya ketetapan mahar yang sudah ditetapkan itu dia tidak realisasikan, dia tidak berikan kepada istrinya. Ini adalah merupakan juhud, pengingkaran terhadap penetapan yang sudah disepakati bersama. Disebutkan dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahaqqu ma awfaitum minasyurut an tufu bihi mastahlaltum bil furuj. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih bahwa syarat perjanjian yang paling kalian tepati yaitu akad nikah yang dengannya kalian menghalalkan akan kemaluan seorang wanita. Kalian menghalalkan akan kemaluan daripada seorang wanita setelah apa? Setelah diberikannya mahar tadi. Begitu juga disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang bersumber dari sahabat Abi Hurairah, semoga Allah meridainya. Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma inni uharriju haqqad dha'ifain al-yatim wal mar'ah. Ya Allah, sesungguhnya aku melarang untuk merampas hak daripada dua orang yang lemah. Dua orang yang lemah yang dimasukkan di sini adalah al-yatim wal mar'ah, yaitu dari haknya anak yatim dan hak daripada seorang wanita. Ini menunjukkan bahwa mahar yang sudah ditetapkan wajib untuk diberikan kepada seorang wanita. Akan tetapi jawazu ta'khiril mahar lima ba'dal bina ala ayyutiha syai'an ilal bina. Boleh untuk menunda pelunasan mahar setelah dilaksanakan pernikahan. Idza lam yakun az-zawj qadiran ala adaihi qabla al-bina. Kalau memang betul-betul seorang suami tidak mampu untuk menunaikan maharnya itu sebelum berkumpul. Akan tetapi merupakan satu syarat agar dia memberikan sesuatu sebelum dia berkumpul, walaupun dalam bentuk thawb, dalam bentuk kain atau sepasang sandal, jika hanya itu yang memang dia miliki. Ini menunjukkan bahwa sesuatu itu perlu untuk diberikan sebelum dia mencampuri atau sebelum dia berkumpul. Sebagaimana disebutkan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, la yahillu li muslimin ay yadkhula ala imra'atin hatta yuqaddima 'alaiha bi aqalla aw aktsar. Tidak halal bagi seorang muslim apabila dia masuk kepada seorang wanita atau ingin menggauli wanita sehingga dia memberikan sesuatu yang bisa diberikan, baik itu sedikit ataupun banyak. Hendaknya di saat dia masuk untuk mengumpuli, maka hendaknya dia memberikan sesuatu kepada wanita itu, baik itu sedikit ataupun banyak. Dan itu dikatakan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Begitu juga dikatakan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Idza nakaha ar-rajulul mar'ata wa samma laha sadaqan fa arada an yadkhula 'alayha falyulqi ilaiha ridaan aw khataman in kana ma'hu." Kata sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, apabila seorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan menyebutkan jumlah mahar dan dia ingin menggauli istrinya, maka hendaknya dia memberikan sesuatu. Falyulqi ilaiha, apakah itu selendang atau cincin yang kalau memang yang dimiliki hanya itu.
Oleh karena itu tidaklah dia berkumpul kecuali memberikan sesuatu kepada istrinya. Kalau mahar yang sudah ditetapkan belum mampu dia berikan, tapi ini adalah merupakan merupakan hutang yang harus dibayar. Tidak boleh seseorang telah menetapkan dan telah menyebutkan maharnya kemudian dia tidak membayar. Ini merupakan hutang yang wajib untuk dilunasi. Kalau sementara dia belum mampu, boleh pelunasan mahar itu ditunda, akan tapi di saat dia masuk untuk mengumpuli istrinya, maka dia hendaknya memberikan sesuatu, walaupun itu sedikit atau banyak. Bahkan di sini disebutkan walaupun itu selendang ataupun cincin, dia berikan kalau memang itu yang dia miliki. Nah, itu yang dikatakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Begitu juga Anil Hasan Al-Basri, Al-Imam Hasan Al-Basri seorang ulama tabi'i. Begitu juga Ibrahim An-Nakhai menjelaskan annahuma kariha, mereka berdua membenci atau memakruhkan seseorang masuk kepada wanita atau ingin berkumpul kepada wanita sementara dia tidak memberikan sesuatu apapun dari mahar yang telah ditetapkan. Nah, ini merupakan perkara yang dibenci bahkan dimakruhkan. Begitu juga wa kana Ibnu Sirin yaqul, begitu juga Ibnu Sirin rahimahullah beliau mengatakan yulqi 'alaiha walau thawban thumma yadkhulu biha. Hendaknya seseorang atau seorang suami memberikan kepada istrinya sesuatu walaupun sepotong pakaian, baru dia boleh menggauli istrinya. Ini dikatakan oleh Ibnu Sirin rahimahullah. Begitu juga dikatakan oleh Qatadah bin Di'amah, qala yahdi syai'an syai'an. Dia boleh memberikan apapun wujudnya untuk dia masuk kepada istrinya. Ini menunjukkan mahar ini adalah merupakan perkara yang wajib, yang harus diberikan kepada seorang istri apabila sudah disepakati. Kemudian selanjutnya yaitu al-walayah atau al-wilayah. Ini perwalian, di mana seorang wali, apakah itu orang tua atau kakeknya atau saudara daripada si wanita yang akan menikah, maka hendaknya seorang wali minta izin terlebih dahulu kepada seorang gadis yang akan dinikahkan. Wasti'marut thayyib inda nikah, kepada seorang janda hendaknya dia minta untuk persetujuannya kalau dia hendak menikahkannya. Baik itu gadis atau janda, wajib. Yang pertama gadis dimintai izinnya dulu, yang kedua seorang janda hendaknya dimintai persetujuannya. Artinya tidak boleh seorang wali kemudian menikahkan tanpa minta izin kepada si wanita. Jangan-jangan wanita tidak senang, tidak suka kepada calon yang disiapkan oleh walinya. Oleh karena itu minta izin dulu kepada seorang gadis atau minta persetujuan daripada seorang janda. Dan itu disebutkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tunkahul ayyimu hatta tusta'mar wa la tunkahul bikru hatta tusta'dzan. Tidak boleh seorang suami menikahkan seorang janda kecuali setelah dia minta persetujuannya. Begitu juga tidak boleh seorang wali menikahkan gadisnya sehingga dia minta izinnya. Kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wa kaifa idnuha?" Bagaimana izin daripada seorang gadis itu? Qala, apabila gadis itu tatkala ditanya, "Apakah kamu suka kepada fulan yang senang kepada kamu?" Tatkala dia diam, maka itu adalah merupakan izinnya, menunjukkan setujunya di saat dia diam. Karena seorang wanita itu sifatnya apa? Pemalu. Di saat dia ditanya kemudian dia tidak menjawab, diam, berarti diamnya itu adalah izinnya. Begitu juga disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu. Kalau yang pertama bersumber daripada hadis Abi Hurairah, kemudian yang kedua dari sahabat Ibnu Abbas, Rasulullah SAW juga mengatakan demikian, sama seperti apa yang dikatakan kepada yang bertanya tentang persetujuan daripada gadis. Diamnya itu sudah menjadi persetujuannya.
Kemudian dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, annaha sa'alat Rasulullah 'anil jariyah yunkihuha ahluha. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang seorang gadis yang dinikahkan oleh walinya. Yunkihuha ahluha, yang dinikahkan oleh walinya. Apakah harus diminta izinnya daripada sang gadis itu? Faqala laha Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW memberikan jawaban kepada Aisyah, "Na'am, tustamar." Ya, harus diminta izinnya dulu daripada si gadis. Kemudian kata Aisyah, aku berkata kepadanya, "Fa innaha tastahi ya Rasulullah." Sesungguhnya wanita itu pemalu wahai Rasulullah. Rasulullah mengatakan, "Fadzalika idznuha hiya sakatat." Izinnya itu apabila dia diam di saat dia ditanya. Dia diam berarti diamnya itu menunjukkan persetujuannya. Kemudian dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-mar'ah la yanbaghi li ahadin ay yuzawijaha illa bi idniha kama amara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikomentari oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan seorang wanita dan tidak seorang pun boleh untuk menikahkan seorang wanita kecuali sudah mendapatkan izin daripada wanita tadi. Fa in karihat dzalika, apabila seorang wanita tidak suka, tidak suka tentang apa yang ditawarkan oleh walinya terhadap laki-laki yang datang untuk menikahinya, maka dzalika lam tujbar ala nikah, tidak boleh wanita itu dipaksa. Seorang wali tidak boleh memaksa seorang gadis, putrinya, apabila si putri ini tidak suka kepada calon suaminya. Illa saghirah al-bikr, kecuali gadis yang kecil. Fa inna abaha yuzawwijuha wala idna laha. Adapun gadis yang kecil, yang belum balik, boleh walinya untuk menikahkan tanpa izin daripada wanita tadi. Wa amal baligh ats-tsayyib, adapun janda yang sudah balik, maka tidak boleh seorang wali menikahkannya tanpa persetujuannya. Ini menunjukkan bahwa janda sekalipun tidak boleh kemudian dia menikahkan dirinya sendiri kepada laki-laki yang dia pilihnya, tapi tetap dia harus pakai wali. Tapi si wali tidak boleh memaksakan di saat ada laki-laki, kemudian si janda atau si gadis tidak setuju, maka tidak boleh untuk dipaksa. Apabila dipaksa dilangsungkan pernikahannya, maka pernikahannya menjadi tidak sah. Pernikahannya menjadi batal. Baik itu dinahkan oleh orang tuanya atau oleh kakeknya atau yang lainnya, maka semuanya itu menjadi tidak sah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di sini disebutkan wala yu'tabar nikahul mukrah in kanat balighah, maka tidak sah pernikahan nikah seorang wanita yang dipaksa kemudian dilangsungkan pernikahannya, maka itu pernikahan yang tidak sah. Sebagaimana disebutkan dari hadis Khansa binti Khadam al-Ansariyah radhiyallahu anha. Ada sahabiyah Khansa Ansariyah, seorang Ansar radhiyallahu anha. Kemudian dia cerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang tuanya telah menikahkannya, sementara Khansa ini orang yang sudah berstatus sebagai janda. Fakarihat dzalika, tapi wanita ini tidak suka karena dinikahkan langsung oleh ayahnya. Datang dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faradda Rasulullah, dan menceritakan tentang sikap orang tuanya itu, dia menikahkan tanpa minta persetujuan daripada wanita tadi yang namanya Khansa radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendengar daripada pernyataan Khansa bint Khidam al-Ansariyah, langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faradda nikahaha. Rasulullah menolak, membatalkan pernikahannya. Ini menunjukkan nikah itu tidak sah. Nikahnya tidak sah karena tanpa minta persetujuan dari wanita yang akan dinikahkannya. Oleh karena itu Al-Bukhari di dalam kitab Bukharinya mencantumkan satu bab tentang bab idza tazawwaja bint ibnatahu wa hiya karihah fa nikahuhu mardudun.
Ada satu bab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya. Bab itu adalah menjelaskan tentang seorang wali apabila dia menikahkan putrinya, sementara si putri ini tidak suka, maka fanikahuhu mardudun, maka nikahnya itu tertolak. Artinya nikahnya tidak sah. Dan itu juga disebutkan oleh Buraidah Ibnul Husayb radhiyallahu anhu qala. Sahabat Buraidah mengatakan, ja'at fatatun ila nabi. Seorang wanita, seorang gadis datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, inna abi zawwajani ibna akhihi liyarfa' bi hasisatahu." Sesungguhnya ayahku telah menikahkan aku dengan anak saudaranya, dengan kemenakannya. Berarti dengan wanita itu sepupu. Dia menceritakan kepada Rasulullah, sesungguhnya ayahku telah menikahkan aku dengan anak saudaranya. Liyarfa' bi hasisatahu, agar dia terlepas tanggungannya dengan aku. Faqala, kemudian dikatakan faja'ala al-amra ilaiha. Rasulullah SAW kemudian menyerahkan urusan itu kepada wanita tadi. Artinya Rasulullah mengatakan, terserah kamu. Kalau kamu ingin melanjutkan silahkan lanjutkan, kalau tidak berarti dipisah. Kemudian laki wanita tadi mengatakan, faqalat qad ajaztu ma sana'a abi. Ya Rasulullah, wahai Rasul, sesungguhnya aku ridha apa yang dilakukan ayahku terhadap diriku. Akan tetapi walakin aradtu an ta'laman nisa anna laisa ilal aba min al-amri syai'un. Aku datang kepada Rasulullah SAW agar supaya diketahui oleh para wanita bahwasanya orang tua tidak punya kekuasaan sedikit pun di dalam urusan pernikahan tanpa minta izin daripada si gadis itu. Jadi wanita itu menunjukkan ridhonya tentang apa yang dilakukan, tapi dia datang kepada Rasulullah supaya diketahui oleh para wanita bahwa urusan pernikahan ini orang tua tidak bisa sewenang-wenang langsung menikahkan tanpa minta persetujuan atau minta izin daripada putrinya, karena itu akan berakibat kepada fatalnya. Sehingga Rasulullah SAW tatkala menerima laporan seperti itu, maka Rasulullah SAW menyerahkan penuh kepada wanita itu, terserah kepada kamu. Kalau kamu ingin melanjutkan, lanjutkan. Kalau tidak, berarti batal pernikahan itu, tidak sah. Kemudian wanita itu mengatakan, aku ridha dengan apa yang telah dilakukan oleh seorang ayah terhadap diriku, tapi aku sampaikan kepada engkau wahai Rasulullah agar para wanita itu mengetahui bahwa orang tua tidak punya kekuasaan tentang urusan pernikahan kecuali diminta izinnya dulu daripada si gadis itu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sudah masuk waktu Isya. Mungkin sampai di sini pembahasan kita. Insyaallah nanti akan dilanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Dan setelah adzan Isya barangkali ada hal-hal yang perlu disampaikan, falyatafadhal. Mungkin ini sementara, wallahu a'lam bissawab. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. جزاك الله خير. أشهد أن محمدا رسول الله.
أشهد أن محمدا رسول الله. حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم الفضيلة رحمة الله. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, kita masuk pada sesi kedua, yaitu tanya jawab. Kalau bisa saya jawab. Kalau tidak bisa, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar jika doa sebelum suami mempergauli istrinya cukup dibaca oleh suami saja? Apa istri juga harus membaca doa tersebut? Afwan Ustaz. Ya, dua-duanya perlu berdoa. Karena di situ tidak dibatasi dalam doa itu hanya untuk suami. Istri juga berdoa agar diberkahi. Apabila dalam hubungan suami istri ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian punya anak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka syaitan itu tidak akan membahayakannya, tidak akan membahayakan anak untuk selama-lamanya. Apabila seorang suami istri sama-sama berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apabila dalam hubungannya itu ditakdirkan punya anak, maka anak itu akan jauh daripada godaan syaitan. Seperti itu. Nah, kita yang sudah berkeluarga tentunya jangan lupa untuk berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jauhkanlah kami daripada syaitan dan jauhkanlah syaitan dari apa yang akan Engkau anugerahkan kepada kami. Jauhkanlah setan daripada apa yang akan Engkau anugerahkan kepada kami. Itu berupa rezeki dalam bentuk anak. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca seperti itu kemudian betul-betul ditakdirkan mempunyai anak, maka anak itu akan terhindar daripada godaan syaitan untuk selama-lamanya. Makanya jangan lupa untuk membaca doa tersebut. Doa itu tidak hanya dibaca oleh sang suami, juga dibaca oleh sang istri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan hari ada teman saya dipinang oleh seorang laki. Lalu teman saya bercerita kepada saya dan bertanya kepada saya tentang si lelaki itu. Saya mengenali lelaki itu dan saya tahu kejelekannya. Apakah saya salah
jika saya memberitahu tentang kejelekan lelaki itu kepada teman saya. Kalau saya tidak memberitahu, apakah saya termasuk berbohong, Ustaz? Sebagaimana yang pernah disampaikan kepada Rasulullah SAW tentang seorang wanita yang dipinang oleh dua orang laki-laki. Rasulullah SAW menjelaskan tentang kekurangan yang ada pada laki-laki itu. Ada satu dikatakan ini fakir, tidak punya apa-apa. Yang satunya dikatakan ini seorang laki-laki yang suka memukul wanita. Nah, ini kekurangan, aib. Makanya di saat keperluan yang seperti ini, tentunya orang yang ditanya itu harus memberitahukan apa adanya. Harus diberitahukan apa adanya. Kalau memang dia betul-betul termasuk orang yang jelek, dia ceritakan. Kalau dia itu jelek, tidak boleh berbohong seperti itu. Tidak boleh berbohong. Dan harus dia ceritakan. Karena ini untuk kebaikan, untuk kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga. Seperti Rasulullah SAW mengatakan ada dua orang yang datang, kemudian dua-duanya dikatakan oleh Rasulullah tentang kejelekannya. Rasulullah SAW kemudian menyarankan agar si wanita tadi menikahi dengan si fulan karena ini adalah orang yang baik, taat beragama dan orang yang saleh. Jadi menunjukkan boleh seperti itu dan tidak boleh kemudian dia tidak menceritakan tentang kejelekan seorang kalau memang dia betul-betul tahu tentang kejelekannya. Karena mungkin dianggap dia sebagai orang yang dekat dengan itu, dengan fulan, dia ceritakan apa adanya. Tidak boleh menyembunyikan. Apalagi kemudian dia sudah tahu bahwa dia jelek dikatakan sebagai orang yang baik. Ini justru berbohong seperti itu. Tidak boleh berbohong, ceritakan apa adanya. Kalau baik, dia katakan baik. Kalau tidak, ya dia ceritakan apa adanya. Seperti itu. Dan itu yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap wanita yang menanyakan tentang laki-laki yang datang melamarnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan Ustaz. Ya. Ada doa agar didekatkan dengan jodoh? Ya sudah doa pakai bahasa sendiri. Ya, pakai doa mudah-mudahan ya Allah dekatkan kami dengan jodoh yang seorang laki-laki atau seorang wanita yang soleh, yang solehah. Berdoa. Boleh seperti itu. Seperti doa dibenarkan. Kemudian ya bersabar seperti itu ya, bersabar dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh di dalam doa anak meminta jodoh sama ini? Seperti si fulan. Meminta jodoh seperti si fulan. Karena anak mengagumi si fulan, karena si fulan ibadahnya baik menurut penilaian anak. Ustaz. Boleh saja. Dinilai sebagai seorang yang baik, taat beragama, orang yang punya akhlak yang baik, boleh saja minta seperti itu. Atau langsung dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak disebutkan fulannya, minta anak yang saleh. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para wali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Fa in lam taf'alu takun fitnatun fil ard wa fasadun kabir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan kepada para wali, apabila datang seorang laki-laki hendak melamar putrimu dan kamu ridhoi akan agamanya dan akhlaknya, nikahkan putrimu dengan laki-laki itu. Kalau tidak, takun fitnah fil ard, akan timbul fitnah di permukaan bumi ini dan kerusakan yang besar. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada para wali yang mempunyai seorang wanita yang memang sudah layak untuk menikah. Kemudian datang laki-laki yang baik agamanya, dia setuju dengan agamanya, ridha dengan akhlaknya, maka hendaknya si wali tadi menikahkan putrinya dengan laki-laki itu. Wallahu a'lam bishawab. Betul. Ada seorang laki-laki yang baik agamanya, soleh Ustaznya, dianjurkan suruh nikahkan. apa? Dianjurkan suruh nikahkan tadi. Hadis itu. Ya. Seorang wanita dilamar, diminta laki-laki yang soleh. Iya. Kan suruh dinikahkan Ustaznya.
Nikahkan ya. Biar tidak difitnah. Ya betul. Terus kalau si wanitanya tidak tahu sama ini, Ustaz, sama ini gimana, Ustaz? Oh ya. Kalau wanitanya kan tadi dijelaskan bahwa seorang tua tidak boleh kemudian dia menikahkan tanpa minta persetujuan daripada putrinya. Jadi walaupun seorang tua mengetahui dan ridho akan agamanya dan akhlaknya, tapi si perempuan ini tidak suka melihatnya, tidak boleh dilanjutkan sampai si wanita ini. Tapi wanita ini diberi pandangan-pandangan seperti itu. Kalau memang tetap dia tidak suka, tidak boleh seorang wanita langsung seorang laki-laki atau seorang tua atau seorang wali langsung menikahkan kalau memang wanitanya tidak suka. Semua itu ada pada si wanita. Hanya saja seorang ataupun wali dia hanya memberikan arahan-arahan, memberikan penyadaran kepada si wanita tadi. Kalau memang dia orang baik, katakan dia orang baik. Tapi kalau dia tetap tidak mau, tidak boleh dilanjutkan pernikahan itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya, apabila seorang wanita meminta mahar berupa hafalan surat Al-Quran dan calon suami menyanggupi, namun kemudian ketika akad calon suami tidak mampu memenuhi, kapan calon suami tersebut harus membayarnya? Oh ya. Berupa hafalan surat Al-Quran ini sesuatu yang memang kalau dikatakan berarti, tapi disebutkan tadi untuk diajarkan bagaimana seorang laki-laki bisa untuk mengajarkan Al-Quran kepada si wanita. Kalau memang dia sanggup untuk melaksanakan apa yang disyaratkan seperti itu, ya langsung jalan. Kemudian dia berkewajiban untuk mengajarkan ayat-ayat Al-Quran berupa mahar yang disebutkan tadi. Kalau dia merasa mampu, dia bisa melaksanakan itu. Kalau tidak, kemudian tentunya dia berusaha untuk belajar, kemudian dia mengajarkan kepada istrinya. Seperti itu. Sama halnya seperti penetapan mahar yang seorang laki-laki belum mampu untuk membayarnya sehingga dihutang maharnya, maka itu dibenarkan. Hanya saja pada saat mau berkumpul, dia hendaknya memberikan sesuatu. Dia memberikan sesuatu sebelum dia menggauli istrinya. Urusan mahar tetap menjadi hutang bagi dirinya. Kalau merupakan hafalan seperti surat Al-Quran, di sini dia tidak hafal seperti itu. Jadi saya tidak tahu wallahu a'lam dasarnya. Kalau berdasarkan kepada apa yang disebutkan tadi, di mana laki-laki itu diminta untuk mengajarkan bacaan-bacaan Al-Quran kepada si wanita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Bismillah, Afwan Ustaz, anak mau tanya, jika seorang wanita harus ditanya jika ingin dinikahkan dan ketika si wanita tersebut terpaksa, maka pernikahannya tidak sah. Apakah hal ini berlaku juga kepada si laki-laki? Kalau si wanita tadi tidak suka, ya, tidak suka, dia harus terus terang mengatakan kepada walinya. Dia harus terus terang mengatakan kepada walinya, kalau saya tidak suka. Kalau si wali ini tetap memaksa untuk dilaksanakan pernikahannya, maka dia bisa bersikap sebagaimana yang dikatakan kepada Rasulullah SAW tentang apa yang sesuai dengan pertanyaan ini. Ternyata Rasulullah SAW menyerahkan sepenuhnya kepada si wanita. Kalau dia akan melanjutkan, ya boleh-boleh saja dia lanjutkan pernikahan itu. Kalau tidak, maka tentunya dia tidak melanjutkan, sehingga pernikahannya bisa batal. Kalau dia merasa terpaksa dan dia ingin melanjutkan, boleh-boleh saja. Sehingga Rasulullah SAW menyerahkan kepada wanita tadi di saat menceritakan bahwa orang tuanya telah menikahkannya, dan dia tidak suka kepada calon suaminya, Rasulullah menyerahkan kepada wanita tadi. Sama seperti pertanyaan ini.
Kalau dia merasa terpaksa dan dia bisa melangsungkan semuanya seterusnya, maka tidak apa-apa. Kalau dia tetap tidak mau, dia boleh membatalkan pernikahannya itu. Sehingga pernikahan itu menjadi tidak diterima, menjadi batal. Kalau akan melanjutkan, maka pernikahannya itu menjadi sah. Wallahu a'lam bishawab. Oh, sudah waktunya. Sudah habis. Bismillah, Ustaz, apakah saya boleh meminta orang lain menjadi wali nikah? Saya menjadi wali nikah saya meski ayah saya masih hidup. Karena jika saya menyerahkan pernikahan saya pada ayah saya, pasti akan ada dangdutnya. Dan ayah saya adalah seorang yang jauh daripada syariat Islam. Ya, sudah barang tentu tidak boleh kemudian dia mengangkat wali kecuali atas persetujuan si wali. Artinya diistilahkan dengan wali tahkim. Wali asli walinya itu menyerahkan kepada orang lain. Yang menyerahkan tentunya bukan si wanita, tapi yang menyerahkan wali kepada wali yang lain, yang namanya wali tahkim namanya, mengangkat wali orang lain. Jadi walinya itu mewakilkan wakil wali kepada orang lain, maka itu akan menjadi sah. Bukan si wanita yang minta orang lain menjadi wali. Nah, tidak boleh seperti itu. Ini harus seizin daripada walinya terlebih dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana hukumnya jika anggota badan yang wajib menyentuh ketika sujud terhalangi seperti kaos tangan, kaos kaki, mukena yang menghalangi dahi? Ya diangkat dahinya, diangkat kainnya itu. Ya, tidak boleh ditutup terus itu, tapi diangkat kakinya sehingga diangkat dahi pakaian yang menutup. Kalau dia pakai niqab ya, pakai cadar ya dibuka. Kemudian anggota badan seperti dahi ini bisa menyentuh bumi. Jadi dilepas seperti itu. Mukena yang menghalangi dahi, ya diangkat mukenahnya itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang terakhir. Sila anak ingin bertanya, Ustaz, ketika si lelaki tidak memiliki uang pribadi untuk mahar dan mahar tersebut dibantu oleh orang tuanya, apakah sah pernikahan? Sah, ada maharnya. Ya, sah. Jazakallah khair. Wa iyyakum. Wallahu alam, ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.